Baiklah Bapak dan teman-teman, saya Raudhah Fitri akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Defisit Finansial. Defisit sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI artinya kekurangan. Nah, sedangkan defisit secara lengkap yaitu suatu keadaan yang terjadi ketika sebuah negara atau organisasi mengalami pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukannya, sehingga kondisi kas suatu negara berubah cukup drastis seiring dengan pengeluaran yang tidak terkontrol. Biasanya suatu negara akan mengatur atau merencanakan seluruh pengeluarannya di awal tahun, dan perencanaan ini berlaku untuk 1 tahun. Seperti di Indonesia, badan negara yang mengatur mengenai pengeluaran negara adalah APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Di Indonesia, ketika sudah mengalami defisit, maka pemerintah akan meminjam uang kepada Indonesia atau mencetak uang baru. Nah, selanjutnya itu penyebab defisit. Defisit terjadi pada suatu negara tentunya memiliki penyebab sendiri. Bahkan mungkin setiap negara memiliki alasan yang berbeda mengenai mengapa terjadinya defisit. Mungkin secara umum penyebab defisit pada suatu negara yaitu yang pertama itu untuk mempercepat pertumbuhan. Meskipun APBN sudah ditetapkan 1 tahun sebelumnya, namun penerapannya tidak selalu sama. Biasanya defisit terjadi ketika sebuah negara ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada. Langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi ini bisa berupa pembangunan infrastruktur yang otomatis membutuhkan dana lebih besar karena di luar perencanaan. Yang kedua itu daya beli masyarakat. Pada teori sistem ekonomi, maka kegiatan ekonomi bisa dilakukan oleh pemerintah lalu dibeli oleh masyarakat, di mana untuk negara dengan daya beli masyarakat yang rendah seperti di Indonesia akan lebih mudah terkena defisit. Jika daya beli masyarakat rendah, maka uang kas untuk masuk negara juga akan sedikit. Yang ketiga itu lemahnya exchange rate, di mana sejak tahun 1969 negara Indonesia sudah melakukan pinjaman ke luar negeri, di mana cara perhitungan nilai pinjaman sesuai dengan valuta asing. Sedangkan untuk bunga pinjaman dihitung pada nilai rupiah. Jadi ketika depresi mata uang rupiah terjadi, maka bunga pinjaman juga akan meningkat. Alhasil, kas negara menjadi berkurang dan Indonesia mengalami defisit keuangan. Yang keempat itu realisasi tidak sesuai dengan rencana. Tidak hanya pengeluaran saja, suatu negara juga merencanakan pendapatannya untuk jangka waktu 1 tahun, di mana jika terrealisasi pendapatan ini tidak sesuai dengan rencana, maka proyek pembangunan yang sedang berlangsung harus dikurangi modalnya. Biasanya daripada mengurangi modal pembangunan, maka pemerintah akan lebih memilih mengambil saldo di kas negara. Kelima itu pengeluaran ketika terjadi inflasi mata uang. Inflasi mata uang masih menjadi masalah utama di Indonesia, di mana inflasi ini juga bisa menyebabkan defisit keuangan negara Indonesia. Ketika awal tahun APBN untuk pengeluaran sudah ditetapkan sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. Namun, terjadi inflasi mendadak, maka pengeluaran secara tiba-tiba juga tidak bisa dihindari. Cara mengatasi defisit pada anggaran negara. Yang pertama itu penghasilan negara. Ketika defisit sudah terjadi, maka negara akan melakukan beberapa hal untuk mengatasi defisit yang terjadi pada anggaran, seperti meminjam dari bank luar negeri maupun dalam negeri, menerbitkan obligasi, hingga meningkatkan biaya pajak dari masyarakat. Yang kedua itu pengeluaran negara. Cara untuk mengatasi defisit pada anggaran
negara, maka sebuah negara harus mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, di mana melakukan evaluasi terhadap pengeluaran yang sudah melebihi batas. Selanjutnya itu dampak defisit. Yang pertama itu naiknya suku bunga. Nah, saat defisit terjadi, maka ini artinya pemerintah kekurangan modal untuk membiayai pengeluaran yang terjadi pada masyarakat. Sehingga Bank Sentral akan meningkatkan suku bunga bank agar masyarakat tertarik untuk menyetorkan uangnya ke bank. Yang kedua itu barang dan jasa meningkat. Dampak dari defisit berikutnya adalah bisa membuat harga barang dan jasa menjadi tinggi. Ini karena pemerintah butuh dana lebih untuk mencukupi biaya pembangunan dan lain. Dengan harga barang dan jasa yang meningkat, maka defisit bisa teratasi dan pemerintah memiliki pemasukan yang lebih. Yang ketiga itu konsumsi dan tabungan. Dari dampak kedua tadi, maka ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka tingkat konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Begitupun dengan tabungan mereka yang mulai diambil untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan begini, maka investasi di bank juga berkurang. Dan yang paling buruk adalah negara kehilangan sumber pendapatannya. Selanjutnya, pengangguran akan meningkat. Ketika pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, maka pemerintah akan mengatasi biaya pemasukan, di mana hal ini tidak jarang membuat pembangunan tersebut justru berhenti sebelum selesai. Karena banyaknya pembangunan yang terhenti, maka pekerja juga akan diliburkan untuk sementara. Alhasil akan mulai banyak pengangguran yang muncul di Indonesia. Masuk kepada pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya. Nah, dalam pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya ini terdapat 5 subtopik. Yang pertama itu upaya pemerintah melalui pembiayaan investasi. Yang kedua itu mengapa pembiayaan investasi atau penambahan penyertaan modal negara atau PNM. Yang ketiga itu alur proses penganggaran pembiayaan investasi. Yang keempat itu struktur pembiayaan investasi. Yang kelima itu pembiayaan lainnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan pertama, yaitu upaya pemerintah melalui pembiayaan investasi. Lebih dari separuh anggaran pemerintah tersebut dilokasikan untuk belanja rutin, birokrasi, dan subsidi. Salah satu cara untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian adalah dengan meningkatkan peran badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha ini tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi juga harus bisa berkontribusi terhadap pembangunan sebagai agen pembangunan. Salah satu upaya pemerintah tersebut dilakukan melalui penambahan penyetoran modal negara atau PMN kepada BUMN yang sebagian besar dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, penanaman modal negara atau PNM ini merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut upaya pemerintah tersebut. Selain investasi kepada BUMN, pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum atau BLU untuk mendukung peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat nyata sering kita dengar antara lain dengan menyalurkan atau bergulir kepada usaha mikro dan menengah, pemberian beasiswa bagi putra-putri Indonesia melalui lembaga pengelolaan dan pendidikan, dan pemberian bantuan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, mengapa pembiayaan investasi atau penambahan penyertaan modal negara atau PNM? Maka kita bisa melihat dari gelagat ekonomi yang melambat cenderung menurun, harga barang yang terus naik, daya beli masyarakat yang rendah dan turun, banyak PHK yang terjadi di mana-mana, banyak industri yang menjualnya turun alias tidak mencapai target penjualan.
Nah, kita bisa melihat dari arus tabungan tersebut kemudian diarahkan untuk faktor yang berperan dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Nah, di sini produk domestik bruto terdapat 4 faktor yang berperan dalam pembentukan produk domestik bruto, yakni sektor rumah tangga yang direpresentasikan dalam bentuk konsumsi masyarakat atau lebih dikenal dengan huruf C besar. Yang kedua itu sektor swasta yang direpresentasikan melalui investasi. Selanjutnya sektor pemerintah melalui pengeluaran belanja pemerintah yang dicerminkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disimbolkan dengan G, dan juga masyarakat luar negeri yang tercermin dari arus ekspor dan impor atau dilambangkan XM. Nah, perubahan naik maupun turun dari akumulasi keempat sektor tersebut akan menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan investasi didefinisikan sebagai perubahan tingkat modal atau stok yang terjadi karena suatu perekonomian di mana sebagian dari pendapatan digunakan untuk tabungan. Pergerakan arus tabungan tersebut kemudian diarahkan untuk faktor yang berperan dalam pembentukan produk domestik bruto. Selain itu, peningkatan investasi diyakini memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau gross domestic product. Secara sederhana, pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut, di mana investasi berkolaborasi dengan gross domestic bruto. Nah, berangkat dari definisi dan kegunaan investasi bagi perekonomian suatu negara tersebut, Indonesia sekarang dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa yang akan datang yang menjadi dasar pemerintahan melakukan pembiayaan investasi atau penambahan modal negara. Nah, yang pertama itu rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur nasional, di mana Indonesia saat ini masih tertinggal di bidang infrastruktur. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang infrastrukturnya minim, Indonesia masih berada di bawah. Nah, yang kedua itu rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM, indeks pembangunan gender atau IPG, dan indeks pemberdayaan gender atau IDG yang dicapai melalui peningkatan taraf pendidikan. Nah, yang keempat itu rendahnya daya saing BUMN. Dapat dikatakan skala ekonomi BUMN di Indonesia masih jauh di bawah negara seperti Singapura, Malaysia pada sektor perbankan contohnya. Contohnya itu Bank Mandiri hanya menempatkan posisi ke-8 di kawasan ASEAN untuk indikator kapitalisasi. Nah, ini merupakan peran BUMN terhadap pembangunan. Dilihat dari grafik ini, dapat kita ketahui bersama bahwa BUMN dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Dari sudut pandang negara, BUMN dapat memberikan keuntungan secara langsung dalam bentuk pajak yang setiap tahun diterima oleh negara. Yang kelima, rendahnya akses usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terhadap sektor perbankan. Menurut data BPS, perekonomian Indonesia banyak memperoleh kontribusi dari sektor UMKM, terutama dalam hal pemberian kesempatan kerja. Nah, selanjutnya itu alur proses penganggaran pembiayaan investasi, di mana alur ini dibagi menjadi 4 periode perencanaan. Periode pertama itu
adalah proses perencanaan yang dilakukan dalam bulan Januari sampai April. Periode kedua adalah proses penyusunan yang dilakukan dalam bulan Mei sampai Juli. Periode ketiga itu proses pembahasan yang dilakukan dalam bulan Agustus sampai Desember. Nah, proses terakhir yang berjalan secara bersamaan dengan periode ketiga dalam bulan November sampai Desember yang merupakan proses penetapan. Nah, selanjutnya itu struktur pembiayaan investasi, di mana pembiayaan investasi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 bagian utama. Dalam pengelompokannya didasarkan kepada siapa investasi pemerintah. Nah, yang pertama itu investasi kepada BUMN, yang dimaksud dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha BUMN dan perseorangan terbatas, dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan perseroan terbatas. Nah, dari ruang lingkup ini terdapat investasi kepada BUMN yang meliputi pendiri BUMN atau perseroan terbatas, di mana investasi pada perseroan terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara. Bentuk-bentuk PMN kepada BUMN mencakup satu, dana segar atau fresh money. Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN. Yang kedua itu piutang pemerintah. Jadi pemerintah di sini mengkonversikan utang BUMN kepada pemerintah menjadi PNM. Selanjutnya saham, di mana pemerintah menempatkan saham pada BUMN milik BUMN atau perseroan terbatas. Yang keempat itu barang milik negara atau BNM. BUMN mendapatkan PNP berupa BNM yang diserahkan oleh Kementerian Negara yang pengadaannya melalui DIPA, Kementerian Negara atau lembaga. Yang keduanya diinvestasikan kepada lembaga atau badan lainnya. Dana pemberdayaan yang dialokasikan melalui pembiayaan dipinjamkan kepada masyarakat untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemerintahan dalam jangka waktu tertentu dan selanjutnya dipinjamkan kembali atau dipergulirkan kepada masyarakat. Mekanisme perguliran dana diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat menerima dana sehingga terjadi slow balling effect yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu karakteristik dana bergulir antara lain sebagai berikut. Yang pertama merupakan bagian dari keuangan negara, yang kedua dicantumkan dalam APBN atau laporan keuangan. Ketiga itu dimiliki, dikuasai atau dikendalikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang keempat itu disalurkan atau dipinjamkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, yang kemudian ditagih kembali atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, yang kelima itu ditujukan perkuatan modal koperasi usaha milik mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya. Yang keenam, dapat ditarik kembali pada suatu saat. Nah, sementara sumber pendanaan dana bergulir dapat berasal dari yang pertama itu rupiah murni. Nah, hibah, penarikan kembali pokok dana bergulir, pendapatan dari dana bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, sumber lainnya. Nah, pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN pada DIPA, bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau bagian anggaran lainnya yang dikuasai oleh bendahara umum negara. Bentuk dari investasi itu, investasi kepada BLU itu ada 4. Yang pertama dana bergulir, dana pengembalian, pendidikan nasional,
lembaga manajemen aset negara, lembaga pengelolaan dana bantuan internasional. Nah, yang keempat itu ada investasi kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional atau LKI, badan usaha internasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi komitmen Indonesia atas schedule penambahan atau peningkatan kuota saham atau voting share di masing-masing organisasi. Yang kedua itu mempertahankan hak suara Indonesia pada organisasi LKI, badan usaha internasional. Dan yang ketiga itu menjaga citra positif terhadap Indonesia di dunia internasional. Ruang lingkup investasi kepada organisasi atau LKI adalah pendiri organisasi atau LKI, badan usaha internasional, investasi pada organisasi LKI, badan usaha internasional yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara. Nah, selanjutnya itu pembiayaan lainnya. Pembiayaan lain merupakan komponen pembiayaan anggaran yang terdiri atas sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, atau saldo anggaran lebih atau SAL, dan hasil pengelolaan aset. Untuk lebih detail atas masing-masing bagian dari pembiayaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu SILPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Nah, sementara itu SAL merupakan akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nah, selanjutnya masuk kepada faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA dan SAL adalah yang pertama itu realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi daripada realisasi pendapatan belanja yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang semakin membaik. Nah, realisasi pembiayaan lebih tinggi daripada realisasi defisit yang disebabkan oleh menguatnya kurs rupiah, sehingga penerima pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri bertambah dan pengeluaran pembiayaan untuk bayar pokok utang negara sebaliknya yang disebabkan oleh menguatnya kurs rupiah. Yang kedua itu penerimaan negara yang berasal dari hasil pengelolaan aset dalam APBN adalah menjual aset-aset milik negara yang berasal dari aset perbankan yang masuk dalam program penyehatan perbankan nasional atau restrukturisasi perbankan. Yang ketiga, kekayaan negara yang berasal dari BPPN tersebut yang dikuasai untuk sementara, dan pengelolaan kekayaan negara yang tidak terkait perkara diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PT PPA Persero. Pengelolaan kekayaan negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PT PA dilakukan dalam rangka pengembalian uang negara yang tersalurkan pada program penyehatan perbankan, antara lain dengan cara penjualan. Nah, selanjutnya itu pihak-pihak yang menjadi pengelola aset adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan dari hasil laporan makalah saya, terima kasih.